Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 IPA akan mempresentasikan hasil laporan dan proyek kami untuk penilaian akhir semester kali ini. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami. Ada saya, Azmi, berikut ada Fawaz, Fazil, Habib, Wildan, Chandra, Konita, dan Nashwa. Kebun binatang modern adalah sebuah sistem ekologi yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, di mana merupakan kapal nuh kita dalam menghadapi bencana-bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Ragunan merupakan kebun binatang atau taman marga satwa yang didirikan pada tahun 1864 dan sekarang berusia lebih dari 150 tahun. Juga Ragunan merupakan kebun binatang yang didirikan pertama di Indonesia. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa tujuan adanya production house ini? Lalu yang kedua, apa yang digunakan production house ini untuk memberikan wawasan? Dan yang terakhir, apa yang dapat diberikan oleh production house ini? Tujuan dari production house ini adalah menyadarkan masyarakat atas pentingnya melestarikan fauna-fauna dan untuk menjaganya dari kepunahan. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memunculkan kesadaran masyarakat atas pentingnya melestarikan fauna-fauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan proyek kami, yaitu pembuatan diorama bioma taiga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alda Faresar. Nama saya Mutiara Zara Hanifah. Nama saya Satya Prameswari. Apa sih itu bioma taiga? Bioma taiga adalah ekosistem yang vegetasinya hanya terdiri satu spesies pohon dan hanya flora dan fauna tertentu lah yang dapat hidup di sana. Dan besar wilayah bioma taiga hanya 17% daratan bumi. Apa aja sih flora dan fauna yang ada di bioma taiga? Yang pertama, ada fauna di bioma taiga yaitu black bear atau beruang hitam. Beruang hitam Amerika dikenal dengan nama latin Ursus americanus atau beruang hitam adalah beruang berukuran sedang yang endemik di Amerika Utara. Ini adalah spesies beruang terkecil dan paling banyak tersebar di benua ini. Yang kedua, ada reindeer atau rusa kutub. Rusa kutub dikenal dengan nama latin Ranifer trandus. Ya, ada. Ya, pegunungan gitu. Dia emang sifatnya ada yang ke atas gitu, bukit-bukit gitu. Iya, Bu. Salju di atas Marika. Makanya itu warna putih. Iya, itu Iya. waktu itu ceritanya saljunya dari Kasih kapas kek, biar tahu jadi ada salju-salju aja. Oke. Iya. Hijau atasnya putih. Enggak Ya, boleh kita ini. salju. Berarti ini pohonnya pohon pinus. Iya. Iya, Bu. Kayak gitu. Iya benar. Itu dari apa? Apa namanya daun-daunnya? Dari kain flanel. Yang rumput-rumput di bawahnya itu Rumputnya itu spons di blender, di chopper. Enggak. Terus saya pulang cuma ditanyain mau buat apa gitu. Mau blender spons. Ya udah, bunda saya nggak peduli. Boleh pegang nggak? apa namanya teman-teman? Kalau misalnya dikasih penilaian gitu, menurut Aul, Ara, sama Dava, untuk segala kalian udah buat maket, terus proposal, makalahnya gitu kan ya, boleh skala 1 sampai 5 buat diri kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 akan mempresentasikan laporan hasil observasi ke Taman Marga Satwa Ragunan. Anggota kelompok dari sebelah sana ada Aulia dari kelas 11 IPA, lalu ada Ufili dari kelas 10 IPA, Agni dari kelas 10 IPA, Nadia dari kelas 11 IPA, saya sendiri Hafiz dari kelas 11 IPA, lalu ada Faiz dari kelas 10 IPA,
Azam dari kelas 10 IPA dan Raya dari kelas 10 IPA. Dan oleh karena itu dibangunlah Taman Marga Satwa Ragunan untuk melindungi dan membina para satwa supaya tetap terlindungi dan tetap berada dalam habitatnya. Dan yang kedua, ada perumusan masalah dari hasil observasi kami. Yang pertama, yaitu apa saja manfaat dilakukan observasi, dan yang kedua, apa tujuan dari kegiatan observasi, dan yang ketiga, bagaimana proses observasi, dan yang keempat, dari hasil observasi, apa saja hal-hal yang dapat dikaitkan dengan mata pelajaran biologi, dan yang kelima, bagaimana sejarah dari Taman Marga Satwa Ragunan. Tujuan dari kegiatan observasi Taman Marga Satwa Ragunan yaitu untuk menyadarkan kepada pembaca dan tim observasi agar lebih mencintai spesies satwa. Yang kedua, untuk melatih kreativitas anggota. Yang ketiga, untuk melatih kekompakan dalam satu kelompok. Dan yang terakhir, untuk menginformasikan kepada pembaca tentang spesies satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan melalui video edukasi dan media pembelajaran yaitu pop-up book. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan taman seluas 147 hektar dan berpenghuni lebih dari 2009 lebih ekor satwa. Pada tahun 1675, Kardil atau Wiraguna datang ke Keraton Surasowan untuk merenovasi bagian keraton yang rusak karena terbakar. Saat itu, ia bersedia bekerja kepada Sultan Haji sekaligus menjadi mu'alaf. Mendengar keteguhan dari Kardil dan kondisi yang sangat terdesak, akhirnya Sultan Haji menerima Kardil sebagai ahli bangunan. Ketika itu, Sultan Haji belum mendapatkan kekuasaan karena sang ayah, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, masih menjadi raja. Lalu, Sultan Haji meminta kepada ayahnya untuk mengangkat dirinya sebagai raja. Namun, keinginannya ditolak. Oleh karena itu, akhirnya terjadilah perang antara ayah dan anak untuk memperebutkan kekuasaan. Akhirnya, Sultan Haji berhasil merebut kekuasaan dari sang ayah. Berkat jasa Kardil dalam perebutan kekuasaan, Sultan Haji menghadiahinya gelar sebagai Pangeran Arya Wiraguna. Pakai mic. Jadi di sini ada pop-up book kita. Ini judulnya Animal House karena nama kelompok kita Animal House. Terus dibuka sini, sekolah tanya. Terus lanjut di sini ada gajah Sumatera. Ini ada informasi di sini. Di halaman selanjutnya ada merak. Itu emang dia biasa. Iya, biar bisa ditepuk. Ya. Terus ini ada informasinya sama. Ini kita kasih stiker ganti-ganti biar lucu. Jadi nggak sesuai dengan tema yang di halaman ini. Terus selanjutnya ada orangutan. Ini sama seperti konsepnya seperti di awal. Dan ini juga informasi mengenai makanan dan perkembangbiakannya. Terus di bagian sini ada harimau Sumatera. Di sini ada harimau benggala putih. Ini mau coba tarik. Jadi itu dia ada macam-macam gitu bentuknya. Ini ada keterangannya? Ada. Terus di sini ada informasinya lagi. Nah, ini mengenai kelas ada perkembangbiakan dan makanan harimau benggala putih. Itu tidak banyak, terutama bagi yang floranya, karena dingin dan curah hujannya juga sangat rendah. Oleh karena itu di bioma ini biasanya cuma hanya rumput-rumput dan semak-semak serta lumut. Antartika, ada daratan Antartika. Di kutub utara itu laut, Indian bumi, kemiringan bumi. Yang kalau utara itu lebih ngadep ke matahari, jadi air esnya mencair. Terus yang di bawah karena menjauh dari matahari jadi membeku menjadi es, daratan es. Penyebab kenapa dia lebih dingin daripada si utara, karena sekelilingnya adalah lautan. Dari Prof kemiringan juga benar sih. Nggak terlalu gede, terus nggak terlalu berat. Terus landasannya juga kecil banget, cuma bulat gitu. Terus kalau orang-orang mau ke sana berarti lebih
naik pesiar, kapal. Paling deket sama negara apa paling deket sama Antartika? Gak mungkin dari sini ke sana pakai pesiar kan? Pasti naik pesawat dulu kan? Berbulan-bulan. Apa negara paling deket sama kutub selatan apa? Tahu gak? Ke selatan kan ya? Apa? Mana itu negaranya? Greenland kali. Greenland. Ini ngomongnya pada Kalia. Ini Kalia atau Kalila? Kalau Kalia berarti buat kalian belum baca sampai situ. Oke, gak apa-apa. Hikmah project. Iya, itu dulu saya benar-benar ngebaca. Baca dari sini. Tapi sekarang kan saya udah menghafal, udah gitu. Terus saya kalau buat PPT itu cuma poin-poinnya aja kan. Jadi ya saya maunya ngejelasin sendiri gitu pakai bahasa saya sendiri dan gampang. Kamu tuh project berapa ya yang bagus banget ya? Roket sama Bu Yuli kan yang kamu berusaha banget buat gak baca? Iya, betul. Iya, ingat Bu Yuli. Yang saya pelajari di Iya, progres apa di dalam Didik Khalila dari 7 project ini? Saya rasa pembuatan proposal yang paling gampang pembuatan proposal saya kan karena sering di evaluasi apa yang harus ditambah, apa yang kurang, apa yang ternyata yang saya kira nggak apa-apa ternyata sebenarnya kurang benar gitu. Dan juga saya belajar untuk sama-sama hikmah berbicara di depan orang meskipun menurut saya masih kurang sih. Tapi udah ada progresnya dari awal. Ya, ketika kita yang membuat masalah pun kita tahu kita salah, gimana caranya perbaiki di kemudian hari. Masalahnya adalah ketika kita sekali buat salah, rata-rata orang itu udah nggak percaya lagi sama kita. Nah itu yang harus dibangun lagi. Ya. Bioma merupakan sebuah ekosistem pada daerah yang luas yang terdiri dari flora dan fauna. Ekosistem ini terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomis, sedangkan hutan gugur adalah salah satu jenis hutan yang mengalami 4 musim, yakni panas, dingin, semi, dan gugur. Jadi, bioma hutan gugur adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari flora dan fauna khas yang ada pada wilayah. pH tanah yang normal itu 6-8 atau kondisi terbaiknya adalah jika berada di pH 6,5 sampai 7,5. Kondisi pH tanah ini menentukan perkembangan mikroorganisme dalam tanah yang membantu proses pertumbuhan tanaman. Banyak aktivitas manusia yang merusak ekosistem. Contohnya seperti pengembulan hutan. Namanya? Habis berapa? Ini pohonnya 20.000. Ini daunnya ngambil. Di mana? Batu. Di depan. Oh, di depan sini. Batu punya mama saya ambil. Oh, nanti kamu balikin ya, jangan lupa. Kata mama saya ambil aja kalau batunya masih ada sekarang. Dari proyek pertama, kedua, ketiga sampai sekarang yang ke-7 itu apa? Jadi boleh satu-satu ya, gimana berpendapat, apa yang berpendapat? Saya dulu laporannya dari waktu masih dicoret-coret sama Bu Dewi sampai udah enggak lagi. Dari pengalamannya dapat, serunya dapat. Kaget gak awal-awal? Kaget Bu awal-awal. Gak ngerti laporan sama sekali. Terus